Eh, ada beberapa tahanan yang saya sempat sampaikan ya. Jadi mulai dari support resistant ya, bagaimana kita menentukan support resistant. Lalu yang kedua bisa melalui Fibonacci retracement ya. Nah, Fibonacci retracement ini sudah beberapa kali saya share dalam pertemuan kita seperti ini ya. Dan kita juga bisa menganalisa lewat indikator-indikator ya, dynamic indicator ya, untuk menentukan di mana letak tahanan-tahanan itu. Dan kita juga bisa menganalisa level tahanan itu lewat supply demand ya. Nah, support resistance itu yang cukup penting ya, itu sebenarnya basic. Dan ada support resistance yang bisa dijadikan key level ya. Nah, tapi kita sudah masuk ke Fibonacci, saya akan lanjut ke supply demand ya. Oke, eh, tapi gini kawan-kawan semua, kenapa kok supply demand level tahanan itu dijelaskan di tahap ketika kita mengetahui, kita harus tahu dulu market structure. Karena market structure itu adalah eh, kompasnya ya. Dalam technical analysis, market structure itu adalah tempat kita untuk mengetahui arah pergerakan harganya kemana ya. Walaupun kita sudah mempelajari market structure ya, kita juga masih punya peluang untuk salah ya. Jadi masih ada peluang untuk salah, apalagi jika kita tidak paham itu ya. Nah, setelah kita mengetahui kompas atau arah pergerakan harga, biasnya kemana ya, maka setelah itu barulah kita menentukan di mana level-level tahanan, atau jika kita menganalogikan sebagai pebisnis, di mana level-level diskon yang bisa kita jadikan tempat untuk melakukan transaksi. Nah, prinsipnya begitu. Jadi bukan ke level tahanannya dulu yang dipahami, tapi kita harus melihat dulu arahnya kemana. Nah, ya, misal arahnya lagi bullish, ya, tentu yang paling bagus kita mencari level tahanan support, bukan resisten untuk transaksi, ya. Tapi resisten itu berguna sebagai apa? Resisten itu berguna sebagai tempat exit, ya. Tapi boleh nggak kita ngambil sell saat bullish? Boleh. Yang terpenting adalah kawan-kawan di sini sudah tahu exitnya di mana. Yang di sini juga kawan-kawan sudah tahu kemungkinannya akan lebih kuat naik daripada turunnya. Jadi harus paham exitnya di mana. Nah, maka dari itu ya saya lebih rekomen misalkan dalam kondisi dia eh, market itu lagi bullish, maka yang kita lebih perhatikan adalah supportnya atau level tahanan yang berada di bawah harga daripada yang di atas harga sebagai titik entry ya, bukan sebagai titik exit ya. Yang resisten itu sebagai titik exit. Oke. Nah, itu kalau yang bullish, kalau yang bearish ya tinggal dibalik saja ya. Nah, supply demand juga begitu ya. eh Supply demand ini mungkin di sini kawan-kawan ada yang sudah pernah dengar ya, belajar juga mengenai supply demand ya. Ya, yang pernah dengar, yang pernah belajar, eh pasti
tidak jarang melihat nanti area-area yang apa namanya, gambar yang dibentuk dalam sebuah area, ya, pergerakan sideways, ya. Nah, itu adalah gambar-gambar yang disebut salah satunya kalau nggak supply atau demand. Nah, supply demand ini kita pelajari untuk mengetahui kenapa harga itu bergerak. Nah, ada yang bertanya kepada saya juga, apa beda support resistance dan supply demand? Ya, tadi ya, simpelnya supply demand ini kenapa harga itu bergerak? Oke, support resistance itu level di sini ya, kalau kita ngomong level itu tidak selalu dalam bentuk garis, ya. Level itu bisa jadi area. Level di mana harga itu akan kecenderungannya terpantul jika itu resisten harga bergerak naik, dia terpantul ke bawah. Kalau di support, dari harga bergerak turun, dia terpantul ke atas. Bahkan support resisten itu bisa dibentuk dari supply demand. Ya, jadi bisa saya katakan pembentukan pergerakan dari harga itu ya tergantung dari supply dan demand side-nya. Ya. Oke, bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita pelajari supaya yang mungkin di sini ada yang sudah belajar supply demand, tapi mungkin lebih mengenal area-areanya, tapi belum ke filosofinya. Ya, coba kita belajar mulai dari filosofinya. Ya, tapi bagi kawan-kawan yang awam, ya ini ya ini adalah kesempatan bagus karena kita belajar dari basicnya dulu, ya. Dan buat kawan-kawan yang sudah ahli dalam menggunakan supply demand, ya silahkan nanti boleh memberikan masukan, eh, saran, atau mungkin ada pertanyaan yang kira-kiranya eh, membingungkan dalam penggunaan supply demand. Saya harap bisa memberikan yang terbaik. Oke, ya. Jadi kita mulai dulu dari pengertian dasar supply demand, ya. Supply and demand adalah konsep ekonomi yang menjelaskan hubungan antara penawaran dan permintaan barang atau jasa. Ya, konsep ini merupakan dasar ekonomi yang menjadi pondasi dalam analisis harga di pasar keuangan. Jadi harga suatu aset bergerak berdasarkan keseimbangan antara penawaran atau supply dan permintaan itu demand. Nah, supply itu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, ya, dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, regulasi pemerintah, dan jumlah produsen. Demand itu jumlah barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen pada berbagai harga, dipengaruhi oleh pendapatan konsumen, preferensi, tren, harga barang lain, dan faktor-faktor psikologis. Ya, jadi simpelnya begini: jika permintaan lebih besar daripada penawaran, harga itu naik. Ya, itu sudah logika. Bagi yang biasa jual beli di pasar pasti merasakan ini kan. Ya, jika permintaan lebih besar daripada penawaran, harga itu pasti naik. Nah, makanya kenapa harga itu naik? Ya, karena seperti itu. Jika penawaran lebih besar dari permintaan, maka harga itu turun atau miris. Jika gold itu naik, pasti ada permintaan yang besar, ya, dari penawarannya. Sama seperti itu, ya. Jadi jangan dilihat supply demand itu dari sisi, oh ini supply area, ini demand area, jangan dulu ke sana. Walaupun nanti pada akhirnya kita akan ke sana juga, cuman jangan eh, jangan dihindari penjelasan soal basic ini. Ini sangat penting, ya. Oke. Nah, jadi
Jika ada banyak orang yang ingin membeli barang langka, maka harga naik ya, demand lebih besar. Dan sebaliknya, jika ada terlalu banyak barang yang dijual, sedikit pembeli, maka harga itu turun, artinya supply lebih besar. Ya, oke. Dari penjelasan kurva permintaan ya dan harga. Nah, ini adalah kurva yang sangat umum bagi yang belajar ekonomi ya. Sangat umum sekali ya. Jadi dalam ekonomi, kurva keseimbangan kurva keseimbangan supply and demand menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan di pasar. Ya, kurva ini menentukan titik keseimbangan di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Oke, kawan-kawan ini memang agak menjelimet, tapi nggak apa-apa. Kita coba memahami dari sisi logikanya. Ya. DD itu demand demand curve ya, jadi kurva demand. Jadi D ke D, kita ngelihatnya dari kiri ke kanan. D ke D, oke, menunjukkan jumlah barang yang diminta pembeli pada berbagai tingkat harga. Berarti kalau dia bergerak dari sini, ini pada saat harganya tinggi. P ini harga, Q ini adalah permintaan. Oke, ketika di sini harganya tinggi, semakin ke sini ya harganya semakin turun. Ya, apanya yang bertambah? Permintaannya yang bertambah. Maka di sini semakin rendah harga, semakin banyak barang yang ingin dibeli. Semakin rendah harga, semakin banyak barang yang ingin dibeli. Nah, ini masuk ke hukum permintaan. Oke. Di sisi lain, kita lihat dari supply curve-nya, kurva penawaran, dia menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga. Jadi S ke S, tetap ya dari kiri ke kanan, S ke S. Ya. Nah, starting dari sini berarti harga paling rendah, ya, B-nya rendah, permintaannya sedikit, ya. Semakin tinggi, semakin ke sini, artinya apa? Ini P-nya, artinya harganya tinggi, ya, dan permintaannya banyak. Jadi semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ingin dijual. Ini khusus untuk hukum penawaran, ya. Nah, ada E, itu equilibrium, titik keseimbangan. Ya, titik di mana kurva permintaan D ke D dan kurva penawaran S ke S itu bertemu. Ya, jadi pada titik ini jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, inilah namanya titik keseimbangan. Disebut harga keseimbangan pasar atau equilibrium. Ya. Nah, nanti ini akan ada hubungannya keseimbangan ini dengan apa namanya harga yang kawan-kawan sering lihat. Nah, kadang ada yang mengatakan pergerakan harga lagi tidak jelas, padahal dia berada dalam titik equilibrium. Oke, ya. Artinya permintaan dan penawarannya memang masih sama di sana, pada rentang di situ-situ aja. Belum ada yang membuat belum ada yang membuat permintaan itu semakin tinggi, sehingga harga tidak bergerak jauh dari sana. Kalau kita ngomong dari sisi fundamental, ketika kita melihat harga suatu instrumen, entah itu barang apapun, misalkan kita jual beli apa ya, cabai, gitu. Ya, jual beli cabai. Ketika sesuatu sikon tertentu, atau gini, kelapa. Nah, sekarang kelapa lagi banyak, bukan kelapa sawit ya, kelapa lagi banyak dibutuhkan di luar negeri. Itu karena apa? Karena ada kebutuhan yang meningkat.
ya. Jadi saungnya digunakan untuk bahan bakar karena ada kelangkaan distribusi oil. Nah, itulah yang menyebabkan permintaan meningkat. Artinya pada saat kondisi tersebut, dari kondisi equilibrium menggeser permintaan semakin tinggi, maka menggeser harga itu semakin naik. Nyambungnya ke sana. Ya. Jadi ketika kawan-kawan melihat pergerakan harga sedang bolak-balik di sana, artinya dia sedang berada di titik equilibrium. Gitu. Ya. Nah, ini ya, kondisi ketika harga berbeda dari titik keseimbangan. Ya. Jika harga terlalu tinggi, kita sering sebut excess supply atau surplus. Contoh OP1 ini ya, 0P1 maksudnya. 0 ke P1 ya. Lebih tinggi daripada harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu P. Ya. Pada harga 0P1, jumlah barang yang ditawarkan itu lebih besar dari jumlah barang yang diminta. Ya. Maka di P1 kita lihat ini supply-nya ya lebih besar daripada yang diminta. Permintaannya di sini. Oke, maka dikatakan excess supply. Maka dalam hal ini akibatnya apa? Banyak barang yang tidak terjual karena pembeli tidak mau membeli dengan harga mahal. Penjual akhirnya menurunkan harga agar bisa menjual lebih banyak barang dan harga kembali menuju harga keseimbangan. Kembali turun. Ya. Jika harga, maka kalau kita uh, melihat pergerakan sebuah harga ketika harga itu naik misalkan ya, pasti ada kondisi harga itu akan mulai ke equilibrium lagi. Sama seperti itu. Kondisinya karena excess supply, pada akhirnya ujung-ujungnya tetap akan ke equilibrium. Ya. Nah, jika harga terlalu rendah, excess demand atau shortage, kita melihat dari OP2, ini ya OP2, jumlah barang yang diminta lebih besar daripada barang yang ditawarkan. Ya, 0QD2 ya ini lebih besar daripada ini. Ya, Q ini permintaan ya. Nah, di sini permintaannya lebih sedikit untuk supply. Akibatnya apa? Barang menjadi langka karena terlalu banyak pembeli tetapi tidak cukup stok barang. Ya, barang menjadi langka karena terlalu banyak pembeli tetapi tidak cukup stok barang. Penjual akhirnya menaikkan harga karena permintaan yang tinggi. Harga kembali menuju keseimbangan. Harga keseimbangan. Ya, jadi misal dari tempat awal keseimbangan equilibrium yang awal, ya, tiba-tiba ada permintaan yang melonjak, maka harga itu pasti akan naik. Sampai di mana titik dia akan kembali equilibrium lagi. Dia kembali akan membentuk pola sideways. Ya. Nah, jadi ini adalah penjelasan ilmiahnya. Lalu bagaimana itu kok bisa ada di zona-zona begitu ya? Oke. Bagaimana hubungan kurva keseimbangan supply demand dengan pergerakan harga pada market? Kita lihat gambar ini ya. Nah, ini adalah kondisi equilibrium. Ya. Dia drop karena excess supply. Ketika excess supply maka terjadi maka area equilibrium menjadi area supply. Ini adalah area equilibrium. Ini adalah
apa namanya, keseimbangan sebelumnya, ya. Maka inilah yang kita zona. Oke. Nah, begitu pula ketika equilibrium itu berada di bawah, ya. Harga bergerak naik itu akibat dari excess demand. Ketika excess demand terjadi, maka area equilibrium menjadi area demand. Apa tadi excess demand? Ketika supply-nya terbatas, permintaannya tinggi, ya. Kenapa kok ini bisa jadi area equilibrium? Ya, ini adalah area equilibrium sebelumnya, ya. Ini adalah maka dari itu ini dibentuk zona. Nah, di sini ada penjelasannya. Equilibrium adalah fase sideways sebelum harga bergerak besar, ya. Harga seimbang karena jumlah buyer yang kurang lebih setara dengan seller, ya, permintaan dan penawarannya setara. Jika keseimbangan terganggu, harga akan bergerak ke tren baru, bullish atau bearish, ya. Bagaimana equilibrium bisa menjadi supply demand? Jika harga keluar dari equilibrium dengan momentum turun, maka zona itu menjadi supply. Jadi ketika ini equilibrium, lalu harga itu bergerak keluar dan keluarnya adalah turun, tiris, maka equilibrium ini menjadi dinamakan supply. Karena pergerakan turun ini excess supply, disebabkan karena excess supply, ya. Kebalikannya, ketika equilibrium itu terjadi, ya maksudnya ada harga yang keluar dari equilibrium itu ke atas, bullish, ya, maka disebut equilibrium sebelumnya disebut demand karena dia excess demand, ya. Itu pengertian excess supply, excess demand tadi, ya. Contohnya kayak excess demand ini karena terbatasnya stok, permintaannya tinggi, maka harga naik. Oke, itulah kenapa asal muasalnya kok yang di bawah harga disebut demand, kok yang di atas harga disebut supply, ya. Kan sering nih kita agak bingung yang mana supply, yang mana sih demand. Apa dasarnya mengatakan di atas ini adalah area supply? Karena dia sebelumnya excess supply, maka harga itu turun. Kenapa kok di bawah dikatakan demand? Karena dia excess demand, maka harga itu naik. Sebenarnya ini hanya penamaan, ya, dan kesepakatan untuk memudahkan kenapa di atas harga itu supply, di bawah harga itu demand. Kita lihat dari faktor penyebabnya. Oke, ini dari sisi filosofi saya harap clear, ya. Jadi mudah-mudahan bisa apa namanya membuka sedikit pandangan terhadap supply demand, uh, apa namanya tahanan supply demand, ya. Oke, nah ini adalah formasi umum, saya katakan formasi umum supply demand. Ya, kita lihat dari zona supply. Ini zona supply yang sebelah kiri, ya. Ada yang namanya rally base drop, ya. Rally base drop. Base itu zona. Zona apa? Supply atau demand? Ya, zona. Kalau dia zona supply, artinya base ini berada di atas harga, di atas pergerakan harga, ya, di atas pergerakan harga terakhir. Lalu ada kondisi seperti ini juga, drop, base, drop. Oke, dia tetapkan zona ini, base ini berada di harga, di atas pergerakan harga terakhir, excess supply. Ini excess supply, makanya ini supply. Ada dua jenis. Ini rally based drop dan drop based drop.
kebalikannya demand ya, drop base rally ya, rally itu naik, drop itu turun ya, drop base rally ya, dan rally base rally itu zona demand. Jadi kalau kawan-kawan sering mendengar orang ngomong RBR, DBR, RBD, DBD, ya ini ya. Oke. Jadi kalau yang kurang, yang masih awam mendengar RBD, RBR, DBD, ya, ya ini. Nah itu soal penamaan dan menyingkatnya agar lebih mudah menyebut. Kawan-kawan, saya ingin beritahukan pelajaran supply demand ini sebenarnya cukup luas, ya, cukup banyak, ya. Dan di sini materi supply demand yang saya sampaikan ke kawan-kawan, saya menyampaikan materi supply demand yang dikeluarkan oleh Sam Sidon, ya. Jadi saya sendiri kebetulan punya textbooknya Sam Sidon. Dan kenapa aku nggak yang lain? Yang lain juga mengeluarkan apa namanya materi-materi supply demand itu juga ada ya. Tetapi bagi saya yang Sam Sidon ini cukup masuk di akal dalam penentuan eh, supply dan demand side yang dari sisi yang mana yang berkualitas. Nah, ini kan umumnya seperti ini ya. Ya, jadi RBD, DBD, DBR, RBR itu kan umum ya. Tapi bagaimana menentukan RBD yang berkualitas, DBD yang berkualitas, begitu juga dari sisi demand. Nah, itu saya pakai acuan dari Poseidon ya, agar ini lebih mudah juga dipahami dan apa namanya, dan lebih masuk akal. Oke, ya. Nah, kalau soal order block, apalagi namanya, order flow, FVG, itu sebenarnya bagian dari supply demand. Ya, nah itu nanti akan ada penjelasannya, tapi kita dari supply demand-nya dulu. Ya, oke. Ya, oke. Sampai di sini, saya next dulu ya. Nah, menentukan batas atas dan bawah zona. Ya, ini ya drop, base, drop. Ya, drop itu ada turun, base lalu sorry, drop base rally ya, drop base rally untuk zona demand. Nah, ada namanya bahasa proximal dan distal. Jadi menentukan batas atas dan bawah zona ini kan kadang-kadang menjadi pertanyaan ya. Gimana sih cara menentukannya? Ya, ada namanya proximal, ada namanya distal. Ya, proximal ini batas atasnya, sorry, bukan batas atas ya, batas terdekat dengan harga saat ini. Ya, distal ini adalah batas terjauh dengan harga saat ini. Jadi kalau demand proximalnya di atas, ya. Nanti beda kalau supply dia proximalnya di bawah. Nah, jadi seperti ini ya gambarannya ya, cara menentukan zonanya. Nah, ini untuk demand ya. Ya, jadi ini dalam kondisi rally base rally ya. Dalam kondisi rally base rally proximalnya ada di sini ya. Oke. Jadi pada zona demand proximal adalah body candle tertinggi pada area base. Base yang mana? Base itu ya zonanya. Oke, zonanya. Proximal itu batas tertinggi ya. Pada zona demand, distal itu adalah harga terendah, batas terendah ya maksudnya. Biasanya wick terendah pada base. Nah, wick itu ini shadow. Yang mana paling rendah ini toh? Makanya ini digaris. Oke. Ini juga begitu, drop base rally ini digarisin. Oke, ya.
Nah, menentukan batas ini juga untuk yang supply ya. Ini untuk supply ya. Seperti yang saya katakan tadi, proximalnya ada di bawah. Kalau tadi yang demand kan proximalnya ada di atas. Ya, Well, distalnya ya, di distalnya yang tadi di bawah ya. Oke, ya. Eh, nah ini untuk yang drop base drop ya. Proximalnya ada di sini, distalnya di paling atas. Jadi distal itu ingat ya, kalau dia pada kondisi supply, dia harga tertinggi biasanya weeknya diambil. Ya, kalau tadi yang demand, ya, saya ulang yang demand, week yang paling bawahnya diambil distalnya. Oke, gampang toh? Ya, oke. Nah, ada alternatif dalam penentuan proximal dan distal. Ya, jadi eh, bagaimana apa sih alternatifnya? Nah, ini sering menjadi pertanyaan ya eh, dalam penentuan proximal dan distal ini. Pak, yang mana sih lebih enak? Karena di sini ada tiga alternatif. Yang pertama yang seperti ini ya, yang seperti yang tadi saya jelaskan. Saya ambil contoh dalam penentuan proximal distal dalam zona supply. Nanti kalau zona demand tinggal dibalik saja. Ya, jadi eh, ini adalah metode penentuan garis proximal dan distal yang paling diminati. Kenapa? Karena metode ini menawarkan risiko yang terukur. Sementara probabilitas harga untuk kembali ke zona tersebut masih tergolong tinggi, ya, sehingga memberikan keseimbangan yang baik antara keamanan dan peluang entry. Jadi begini maksudnya. Eh, ada tiga ya, sebentar saya bedakan ya. Nah ini yang kedua. Yang kedua itu proksimalnya ada di weeknya, bukan di body. Kalau ini kan di body kan, ya. Kalau ini di weeknya, distalnya yang terjauh ya dalam kondisi supply. Nah satu lagi, nah ini juga bisa proksimalnya naik di body atasnya. Kalau untuk supply ya, di body atasnya ya, distalnya tetap yang paling jauh. Nah, apa bedanya? Bedanya dari sisi peluang dan tingkat resiko, jaraknya ya. Yang paling kecil resikonya yang mana? Yang nomor tiga ya. Jika kita sama kita jika kita eh, sama-sama membuat lotnya sama ya. Ini dengan catatan lotnya sama ya. Oke. Maka yang paling kecil tingkat resikonya yang nomor tiga. Oke. Dan yang paling besar tingkat risikonya nomor dua. Yang nomor satu itu moderate. Nah, perbedaannya lagi adalah yang paling tinggi peluang untuk kena entry-nya ini nomor dua. Ya, untuk kenanya ya, karena lebih cepat kemungkinan kena. Nah, cuman sayangnya jika wick-nya ini jauh ke bawah, nah ini akan menjadi cukup jauh jarak antara proximal distalnya. Maka kenapa nomor satu menjadi favorit? Ya ini paling moderate. Ya, itu paling moderate. Jadi ini pilihan ya kawan-kawan. Ya. Jadi bukan yang mana paling bagus, bukan. Semua ada konsekuensinya. Ya kalau memang mau paling risknya kecil, ya pakai yang ini. Ya. Tetapi kalau mau peluangnya lebih banyak, pakai yang ini. Kalau mau moderate yang ini. Ya. Nah cenderung dalam melakukan zonasi sering digunakan ini. Oke. Ya. Sampai di sini saya harap nggak bingung ya. Ini lebih gampang kok daripada market structure yang biasa saya jelaskan. Oke, mengidentifikasi zona supply dan demand. Nah, kita di sini sekarang menentukan base itu yang seberapa sih, kan begitu. Oke, ini
jarang dijelaskan ya. Dalam formasi pembentukan supply demand, yang perlu diperhatikan adalah momentum masuk, baik rally atau drop ya, lalu kondisi equilibrium, candle sideways, yang tidak panjang. Ini di note ya, tidak panjang. Momentum keluar, baik rally atau drop. Nah, dalam formasi pembentukan candlestick yang digunakan untuk mendeskripsikan terbentuknya supply atau demand, terdapat elemen-elemen penting yang harus ada. Nah, ini jarang dijelaskan. Satu, ada namanya lag candle. Lag candle, ya. Candlestick yang menunjukkan momentum kuat, baik saat harga memasuki zona sebelum terbentuknya base, maupun harga saat keluar dari zona setelah base terbentuk. Jadi kalau lihat dari gambar ini namanya lag candle. Oke. Base itu ini keluarnya lag candle juga. Ini dalam kondisi apa namanya? Rally, base, drop. Nah, dalam kondisi drop, base, drop, ya, ini kan supply, ini keduanya ini kan supply ya. Ini lag, ini base, ini lag. Nah, ini jarang pasti kawan-kawan dengar ini. Kalau base candle, candlestick yang mencerminkan keseimbangan antara supply demand. Jadi candle sideways ya. Ini menandakan adanya fase konsolidasi sebelum pergerakan harga yang lebih besar terjadi. Nah, ini kan contoh supply ya. Rally base drop, drop base drop. Itu juga berlaku di demand. Ya, pahami ya yang mana namanya lag candle ya. Oke, candle masuk, candle keluar itu lag candle. Oke, kita lanjut lagi. Nah, formasi ini masih masuk dalam formasi pembentukan candle supply demand ya. Ini lag candle. Ada body, ada candle range. Candle range itu dari week ke week ya. Body itu ini ya. Kita sudah sama-sama tahu ya. Tetapi bagaimana prosentasenya? Body candle itu harus lebih besar sama dengan 70% candle range. Catat ya. Lebih besar sama dengan 70% candle range. Ya, jadi walaupun kalau candlenya besar, bodinya kecil, itu tidak bisa dikatakan sebagai lag candle. Oke, ingat ya, pahami ya. Kalau base candle, nah ini namanya base candle. Ini candle range, ini body range. Body candle itu lebih kecil sama dengan 40% candle range. Catat ya. Lebih kecil sama dengan 40% candle range. Ya. Jadi kok besar-besar ya, jangan ini lag candle enggak, base candle enggak. Jadi abaikan. Simbol toh? Oke, kita lanjut. Nah, ini supply demand yang berkualitas. Rally, oke. Ya. Rally ini lag ya. Oke. Sorry. Ini base. Nah, ini catat ya. Base maksimum itu 4 candle base. Judulnya supply demand yang berkualitas. Lag in, base-nya maksimum 4 candle base. Ada lag out, big drop, lebih besar dari 2 kali base. Ukuran base-nya segini berarti lebih besar 2 kali. Ya. Lalu break SNR. Oke. Break SNR. SNR apapun, tidak selalu yang key level. Ya, bagi yang sudah paham key level, pahami itu ya. Tidak selalu yang key level. Ya. Jadi, catat ya, lag in,
ada base, maksimum 4 candle. Nah, ini bisa kita katakan fresh supply. Big drop ya, ingat. Ada break SNR. Ini jaraknya. X ini adalah base, dropnya 2 kali X. Minimal, artinya lebih besar dari 2 kali ya, paling nggak 3 kali. Oke. Nah, ini syaratnya. Jadi mengambil contoh supply pada sisi kiri, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk eh, mengkategorikan supply dan atau demand yang berkualitas. Yang pertama, terdapat leg in candle, ya, candlestick yang menunjukkan momentum awal yang membawa harga ke area base, menandakan adanya pergerakan signifikan sebelum zona supply atau demand terbentuk. Lalu yang kedua, base yang ideal terdiri dari 4 candle base. Maksimal ya, maksimal 4 candle base. Jika base terdiri dari lebih 4 candle, maka zona tersebut kurang optimal. Semakin banyak candle base, maka ini penjelasannya kenapa kok yang makin banyak base itu semakin lemah ya. Semakin besar kemungkinan order supply atau demand di dalamnya telah terserap ya. Jika semua order telah terserap saat harga kembali ke area base, kemungkinan besar tidak akan terjadi pantulan atau justru berisiko mengalami breakout. Oke. Terdapat blackout candle dengan momentum kuat. Ya, momentum yang besar setelah base terbentuk menunjukkan reaksi pasar yang kuat terhadap zona tersebut. Ya, blackout yang ideal memiliki ukuran besar, bahkan lebih baik jika ukurannya lebih besar daripada leg in. Nah, itu ya, karena menunjukkan keseriusan keluar dari zona equilibrium. Itu kuncinya. Blackout itu di lebih besar daripada leg in ya. Karena ini menunjukkan dominasi supply atau demand yang lebih signifikan. Ya. 4, terdapat big drop. Ya, terdapat big drop untuk supply atau big rally untuk demand. Big drop atau big rally harus memiliki ukuran minimal 3 kali ukuran base agar valid. Jadi ini ya, lebih besar dari 2 kali berarti 3 kali ukuran ini, ukuran base. Turunnya 3 kali ukuran base. Ya. Semakin besar pergerakan zona tersebut terbentuk, semakin tinggi kemungkinan zona tersebut akan memberi reaksi kuat saat harga kembali. Ya. Yang kelima, breakout SNR terdekat. Ini saya note juga tidak selalu key level ya. Bagus kalau key level. Big drop pada supply dan big rally pada demand harus mampu menembus level support atau resisten terdekat. Nah, ini menandakan zona tersebut memiliki cukup kekuatan untuk mendorong harga dan mengubah struktur pasar. Dan ini yang keenam, fresh supply atau fresh demand. Jadi zona fresh itu adalah supply atau demand yang belum pernah tersentuh setelah terbentuknya big drop atau big rally. Ya. Zona fresh memastikan adanya order yang tersisa. Nah, ini kenapa fresh? Ya. Kenapa alasannya kok harus fresh? Ini masih adanya order yang tersisa. Sehingga saat harga kembali ke area base, terdapat peluang besar untuk terjadi pantulan yang signifikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, ya, saya tadi sudah jelaskan panjang lebar. Coba kawan-kawan identifikasi. 1, 2, 3, 4 ini yang mana yang memiliki supply yang berkualitas. 1, 2, 3, 4 terhitung dari kiri ya. Silakan dijawab di chat box.
Saya juga ingin tahu apakah kawan-kawan concern mendengarkan atau tidak. Dari Pak Alfian 4, Pak Oscar 4, yang lain bagaimana? Kenapa nggak ada yang jawab nomor 2 mungkin? Bu Anggi nomor 2 dan 4, Bu Tisna nomor 2. Oke, ada lagi? Yang lain? Pak 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 Raymond ini nomor 2 dan 4. Oke, ada lagi? Oke, ya. Siapa yang bisa membantu jelaskan yang menjawab nomor 2 dan 4? Mungkin Pak Raymond atau Bu Anggi atau Bu Tisna. Ada yang Itu bisa Pak membantu Agi menjelaskan? kan, Hmm? Pak Agi, Gimana, Bu? itu kan di candle nomor 2 itu kan ada 3 candle putih yang berturut-turut. Hmm. Itu kalau kita lihat di time frame yang lebih besar, mungkin itu satu candle putih yang ukuran body candlenya itu apa di atas 70% gitu. Karena mungkin ini time frame-nya yang lebih kecil ya. Kalau di time frame lebih besar, itu bisa jadi itu adalah satu candle hitam, satu candle putih yang body candlenya 70%. Terus kan itu apa namanya area base-nya tadi kan tidak dijelaskan harus berapa candle itu kan. Jadi di situ kan terjadi ke apa tarik-tarikan harga antara apa pembeli sama penjualnya itu kan panjang gitu loh. Lama maksudnya. Kan banyak itu candlenya. Nah, jadi apa ya? Berarti itu area yang kayaknya kuat banget gitu loh sampai terjadi dalam rentang waktu yang lebih lebih panjang gitu. Setelah dia break, maka turunnya kan tajam itu. Itu menurut saya sih kenapa nomor 2 masuk gitu loh selain nomor 4. Kalau nomor 4 kan jelas soalnya ini ya, apa ukuran dari ukuran candlenya ya. Ukuran candle yang mana, Bu? Nomor 4. Ukuran candle yang ini yang eh candle hitam itu loh yang keluar itu. Oke. Tapi kalau gitu juga harusnya nomor 3 juga masuk ya. Nomor 3 masuk juga ya. Ya pokoknya gitu. Ya harusnya Kalau nomor nomor 3 satu juga masuk masuk nggak? ya. Nomor 1 masuk nggak? Hmm, nomor 1 Kalau masuk nomor nggak satu, ya? satu. Nomor 1 itu ini ya, kan habis yang hitam itu terus jadi putih lagi kan itu. Maksudnya mungkin Oke. secara momentum kurang Hmm. kuat ya, karena ya itu tadi yang fresh area apa-apa itu kan kesentuh lagi gitu loh Pak. Masuk lagi ke area equilibriumnya itu ke area base, terus baru dia drop. Tapi kan eh kalau misalnya itu di time frame yang lebih ini kan mungkin time frame yang lebih kecil ya, jadi ada candle warna putihnya. Tapi kalau di time frame yang lebih besar, mungkin itu candle warna hitam yang agak kuat ya. Soalnya kan habis putih kan hitam lagi itu ya. Habis putih hitam lagi ya. Yang di nomor 1 itu.
Oke, Kan kita nggak tahu juga itu time frame berapa gitu loh maksudnya Pak Agi ya. oke, oke. Thank you, Bu. Oke, Sama-sama Pak Agi. ya, thank you, Bu ya. Oke, Pak Velmon, Pak Remon, sorry. Itu kalau masuk semua, nah bisa tolong dijelaskan kenapa? Tapi banyak terjadi itu satu. Nah, bisa tolong dijelaskan kenapa? Kalau menurut saya sih sebenarnya gini, kalau yang paling sering terjadi itu memang yang nomor satu sih menurut saya. Paling sering terjadi, apalagi di time frame kecil ya, kalau menurut saya. Karena pasti ada perlawanan. Biasa pada saat penurunan begini, pasti ada penawaran. Perlawanannya pasti ada. Kemudian dari supply demand ini antara eh, apa namanya, candle yang apa namanya, yang hijau sama yang merah. Ini biasanya kalau orang posisinya di eh, merah kemudian dia apa hijau kemudian dia merah kemudian dia hijau atau sebaliknya, itu biasanya pasti cenderung turun lebih tajam. Pasti cenderung turun lebih tajam. Itu itu secara visual. Tetapi kalau yang secara secara teknikal ini ya penjelasannya saya kurang paham sih. Tapi secara secara kasat mata begini saya tahunya pasti akan turun. Lalu kemudian yang kedua, ini terjadi di mana supply demand ini kuat sekali. Mereka berlawanan pada saat seperti begini, biasanya kita lihat kalau umpamanya yang hijaunya lebih banyak, itu sudah pasti dia naik. Tapi kalau hijaunya lebih sedikit dan lebih banyaknya merah, itu pasti turunnya tajam. Kalau sudah begini, apalagi dia sudah membentuk garis netral. Ah, ekornya panjang di bawah atas bawah kemudian datar kecil. Nah, itu sudah paling kuat di situ. Itu saya biasanya masuk di posisi itu malah. Nah, kemudian kalau yang ketiga ini memang sudah pembalikan arah. Kita turun tapi pembalikan arah. Nah, dia tidak menembus apa SNDR. Tapi yang empat paling paling banyak terjadi memang antara satu dan empat dan nomor dua. Itu yang saya menurut saya sih seperti itu. Oke, thank you, Pak. Mon. Oke, lalu yang jawab nomor 4. Nah, apa nih? Jawab nomor 4 nih. Pak Alfian atau Pak Oscar, silakan. Izin menjawab ya Pak. Ya. Untuk pemilihan nomor 4 itu kan untuk area base-nya itu kan yang seperti dijelaskan di materi tadi itu kan masih fresh ya Pak. Jadi Oke. untuk probabilitasnya dia tinggi untuk rally base drop-nya. Seperti itu Pak. Oke, ada lagi alasannya? Cukup itu Pak. Oke, thank you Pak Alfian. Kalau Pak Oscar, dua karena like dua, nomor dua atau nomor 4, Pak? Dua karena leg out lebih besar. Nomor 4 Pak, salah Pak. Oh, 4 karena leg out lebih besar dari leg in. Lalu maksimal base tidak melebihi candle, tidak lebih dari 4 candle. Menembus support masih fresh. Oke. Ya, mari kita lihat. Oke. Nah, jadi begini. Semuanya adalah, ini kan kita ngomong supply demand ya. Ini supply, semuanya adalah supply. Semua ini adalah supply. Kita akan apa namanya, mencari supply demand seperti yang saya jelaskan tadi yang berkualitas. Oke. Nah, seperti yang penjelasan yang tadi saya jelaskan, yang nomor satu, ordernya sudah diambil. Ya, ordernya sudah diambil. Oke. Lalu dia drop. Apakah dia mungkin saja akan terpantul di sini lagi? Mungkin saja. Ya,
Tidak ada yang tidak mungkin, tapi kita ngomong yang berkualitas. Oke. Dropnya dia sudah drop memang. Dari sisi leg out, dia lebih besar daripada leg in. Leg in ini sudah masuk kategori leg ya. Ini juga sudah masuk kategori leg. Base-nya, jumlah base-nya tidak banyak. Oke. Nah, yang kedua, apa yang ini sebenarnya bagus nih. Leg in-nya masuk, leg out-nya masuk, drop-nya juga masuk, dan break SNR. Ini juga break SNR. Oke. Ini juga break SNR. Kita di sini nggak ngomong soal time frame dulu ya. Oke. Kita nggak ngomong soal time frame dulu. Pahami structure. Sama seperti market structure. Penggunaan time frame dalam trading itu adalah hubungannya lebih kepada apa? Lebih kepada jarak trading Anda. Ya. Jika Anda ingin trading yang long shoot, maka time frame-nya time frame yang besar pandangannya. Jika ingin trading yang di jarak pendek, maka time frame-nya time frame yang kecil. Apakah kita nggak melihat time frame besar juga? Melihat. Misal nih contoh ya, nomor 2 ya. Ini di time frame H1 misalkan. Dia begini, ternyata sampai bawah ini kena tahanannya daily. Naiklah harga, Anda sell di sini. Selamat nggak? Nggak selamat. Meskipun seperti apapun kualitas candle, kualitas supply-nya, reject mungkin saja reject, tapi dia tidak akan jauh sesuai dengan perkiraan. Itu fungsinya multi time frame. Nah, tetapi ketika Anda trade di satu time frame ini, Anda misalkan sell di sini, jarak tendangnya hanya sampai di sini, it's okay. Artinya trading range-nya sudah masuk. Yang menjadi masalah itu adalah ketika Anda trade di time frame H1, ya, tembak di sini, tendangnya lebih jauh. Berarti Anda tidak mengerti trading range. Ini penjelasan yang dari sebelum-sebelumnya saya jelaskan ya. Pahami market structure supaya memahami apa? Supaya dapat memahami trading range. Supply demand ini adalah salah satu bagian tekanan, bukan penentuan trading range ya. Oke. Nah, kalau hubungannya sama time frame itu adalah kita mau trading scalping, ya udah, tradingnya di rentang M1, M5. Trading range-nya M1, M5. Perlu nggak melihat H1, H4? Perlu, supaya tahu ketika misalkan ternyata ini misalkan ini M1, ini drop sampai sini, ini nggak kena tahanan di H1 atau H4. Supaya ketika kita nge-sell di sini itu nggak mental di break. Nah, gitu. Ya. Jadi itu kalau soal time frame ya, saya nyambung ke soal time frame tadi ya. Nah, maka di sini saya tidak ngomong soal time frame dulu. Saya ngomong soal gambar menentukan supply demand tanpa melihat time frame. Kalau ngomong nanti time frame itu nanti itu kita di pelajaran-pelajaran berikutnya nanti ada kita multi time frame analysis, top down analysis itu nanti setelah paham begitu ya. Nah, dalam tafsiran ini mengacu sama penjelasan yang tadi ya. Nah, saya ambil ini konsepnya si Sam Siden ya. Apa yang mendasari pada akhirnya di nomor 4 ini yang menjadi paling bagus, satu, leg in-nya masuk, oke. Yang kedua, base-nya tidak banyak. Yang ketiga, leg out-nya sudah masuk dan lebih besar daripada leg in-nya. Yang keempat, drop-nya besar, 3 kali dari base-nya. Apa yang menandakan drop besar dari base ini menjadi masuk? Kalau kawan-kawan sering dengar FVG, fair value gap. Kenapa fair value gap itu ada?
karena adanya hentakan. Kenapa hentakan itu terjadi? Karena adanya permintaan yang besar. Tergantung permintaan dari sisi mana dulu, ya, supply side atau demand side-nya, ya. Terjadi ketidakseimbangan sehingga membuat momentumnya besar. Jika momentum besar seperti ini, maka equilibrium ini meninggalkan banyak order. Konfirmasi terhadap eh, terhadap kekuatan yang besar adanya break SNR. Salah satunya adalah support. Ya, konfirmasinya break support. Kalau ini sayangnya dia nggak break support, malah momentum turunnya makin kecil. Menjadi tanda tanya ketika dia keluar dari zona equilibrium. Oke, ini menjadi tanda tanya. Ya, meskipun ya bisa jadi ini zona, tapi menjadi tanda tanya karena momentumnya nggak dapet. Ya, semua ini adalah zona supply, tetapi yang paling oke ini. Ya, nah, eh, yang mana yang paling sering itu bisa dibuktikan kok dengan data, dan bahkan Sam Siden ini juga menunjukkan portfolionya dalam penggunaan skema atau konsep yang yang dia gunakan. Oke, next lagi ya. Oke, ini lagi nih. Nah, di manakah letak zona SND yang berkualitas? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita masuk ke struktur harga. Ya, silakan diketik lagi. Tadi sudah saya jelaskan juga. Silakan di inbox. Ya, yang mana yang masuk yang berkualitas. Oke, ya. Pak Raymond 5, Pak Oscar 5, Pak Bu Anggi 5, Pak Raymond 4 lagi, Pak Alfian nomor 3. Pak Raymond untuk yang paling bagus masuk di 4, sudah aman menurut saya, oke. Nomor 5, strong candle rejection, oke. Yang jawab nomor 5, apa alasannya? Ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari alasan saya tadi, saya jelaskan, silakan. Penjelasannya itu menentukan supply demand berkualitas nggak jauh-jauh dari yang tadi. Oke, coba yang nomor 5, silakan bantu saya. Pak Oscar nomor 5, nomor 4 tidak. Nomor 4 tidak karena base lebih dari paling nomor 3 sudah tersentuh, nomor 1 sudah tersentuh. Oke, ya, silakan. Yang bisa menjelaskan yang nomor 5. Oke, ini aja karena waktunya sudah semakin sempit ya.
Saya langsung ya. Jadi kita eh, jadi kita coba mencari zona demand yang paling baik ketika harga sudah berada di sini. Ini kan harga di sini ya. Telusuri dari kanan ke kiri ya. Jadi ini ya. Cek, tes. Ya. Oke, ini nomor satu ya. Eh, sebentar. Ini ada yang error. Oke, mulai dari yang pertama. Ini merupakan zona RBR yang terbentuk sesuai dengan formasi dasarnya. Jadi yaitu terdiri dari leg in candle, ya, base candle yang sedikit, dan leg out candle. Oke. Namun, zona ini memiliki momentum yang lemah. Oke. Karena leg out candle tidak menghasilkan kenaikan harga yang signifikan dan sudah tidak fresh. Ya. Kenapa dikatakan sudah tidak fresh? Karena kan kita berawal dari sini nih sekarang kan. Ini kan sudah keambil ordernya. Ketika sudah keambil ordernya, ini break dia. Oke. Dari sisi price-nya sudah tidak fresh lagi. Sudah keambil ordernya. Diambil berapa kali nih? Ini satu, dua masuk lagi. Sampai di sini, tiga naik. Ke sini dijebol. Oke. Lalu yang kedua. Nah, yang kedua ini tidak ada zona ya. Karena formasi candlestick-nya yang diperlukan tidak sepenuhnya terpenuhi. Ya. Tidak ada leg in, leg out. Ya, mungkin kelihatan ada base, tapi base tidak disertai dengan leg in dan leg out. Ya. Lalu yang ketiga, nah ini merupakan zona RBR tapi lemah. Ya. Kenapa lemah? Ya walaupun candlestick-nya sesuai dengan pola pembentukan zona, namun zona itu telah tersentuh, telah diambil ordernya. Bisa nggak sih mental di sini lagi? Bisa. Saya jawab bisa. Ya. Tetapi kalau kita menganut yang paling bagus yang mana, artinya ini menjadi eh, catatan. Kapan yang seperti ini bisa diambil? Nah, itu kita harus melihat price action. Ya. Jadi bukan berarti ini tidak bisa diambil. Artinya di sini kayak begini-begini ini hati-hati kalau kawan-kawan mau ngambil pakai pending order, ya. Itu hati-hati. Sebaiknya gunakan price action, ya. Jangan gunakan pending order. Oke? Ya, jadi eh, karena sudah disentuh dan mengalami retest, jadi sebagian ordernya telah terserap sehingga mengurangi potensi reaksi harga yang kuat, ya. Kawan-kawan mungkin pernah ya ketika ini harga ini drop ke sini, naiknya sampai di sini, habis itu drop lagi. Nah, naik dia, tapi naiknya habis itu drop lagi. Nah, artinya itu sudah karena sudah diambil ordernya. Oke. Lalu yang nomor 4. Nah, nomor 4 itu RBR. Ya, zona RBR dianggap lemah karena terdiri dari lebih dari 4 candle yang mengindikasikan kemungkinan besar order di dalamnya telah banyak terserap. Oke. Kenapa Sam Siden ini dia lebih mengkerucutkan candle base tidak banyak?
Kalau kawan-kawan mempelajari order block yang seperti ini akan menjadi liquidity grab. Ya, yang seperti ini bisa menjadi manipulasi. Order block itu terbentuk dari adanya base yang cukup banyak, lalu membentuk manipulasi, bahkan membuat inducement, dan memunculkan reversal yang dengan momentum yang cukup kuat. Nah, kalau ini sebenarnya saya panjangin ke belakang, ini bisa jadi ada liquidity di sini. Dia drop, lalu hentak ke atas. Ini menjadi order block. Oke, kalau kita ngomong order block ya. Ya. Nah, order block tadi saya katakan menjadi salah satu bagian supply demand, tapi yang khusus. Nah, kita kan ngomong supply demand aja dulu ini kan, ya. Order block itu yang khusus. Oke. Nah, kalau yang kelima ini drop base rally secara leg in masuk, base-nya juga cuma satu, leg out-nya lebih besar daripada leg in-nya. Ya, merupakan zona demand terbaik. Siklus pergerakan harga tersebut, selain karena formasi candlestick yang ideal, zona ini memiliki momentum yang kuat terbentuknya demand dan masih fresh, belum pernah tersentuh atau diuji ulang, sehingga order di dalamnya masih tersimpan dan berpotensi menyebabkan pantulan yang signifikan. Ya. Nah, ini sebenarnya, ini kenapa ada sedikit begini, ini sebenarnya ada liquidity. Grab, ya, lalu terbang. Ya. Jarak antara leg in dan leg out ini sangat sempit. Nah, dia menciptakan jejak, itulah order block. Kalau kalian hubungkan dengan market structure, ini sebenarnya kalau saya panjang, ini high, low, ini high. Kenapa ini high? Karena inducement sudah terjadi. Ini adalah area ekstrim, order block. Ya, kalau kalian tarik Fibo, bahkan mungkin di sini menjadi Fibo 5061. Oke, nah begitu ya, kira-kira ya. Oke, apa lagi ya? Dari kanan ke kiri, melihatnya terdekat. Ya, karena kan harga terkini, kita kan dari harga terkininya dulu nih, dari kanannya dulu nih. Bukan bukan ngomong soal market structure-nya. Kalau market structure-nya kita ke kiri lagi, kita lihat history. Tapi kalau kita ngomong letak supply demand, kita akan melihat bagaimana supply atau demand itu sudah keambil ordernya, maka kita lihat dari kanan ke kiri. Harga terkininya, reaksi ini disebabkan oleh apa? Gitu. Jadi reaksi ini disebabkan oleh apa? Kan kita melihat dari kanan ke kiri. Jadi, ya. Oke. Ya, jadi kira-kira seperti itu yang saya bisa sampaikan ke kawan-kawan pada kesempatan pada hari ini ya, minggu ini. Eh, Silakan mungkin jika ada pertanyaan, 1 sampai 3 pertanyaan sebelum saya akhiri. Silakan. Pak, tanya Pak, ini berarti kemungkinan harganya bisa mantul yang di nomor 5 ini, Pak? Ya,
Apakah bisa mantul di yang area yang lain? Bisa saja. Tapi kalau nomor satu ini sudah, saya pasti akan skip. Ya, kenapa ini juga swing manipulasi yang pasti akan dijadikan swing manipulasi. Oke. Yang nomor dua ini swing aja, ya. Oke. Yang nomor tiga, nah ini yang paling mungkin, ya. Karena di sini pasti berhimpitan dengan Fibo Golden ya. Tapi makanya di sini tanda seru warning ketika akan ambil entry di sini, ya, kita lihat price action-nya, ya. Karena ini sudah sempat keambil ordernya. Bagaimana pola yang terjadi akibat setelah mengenai area ini. Yang nomor 4, jika nomor 3 ini jebol, nomor 4 ini saya agak hati-hati. Ya, apalagi ini base ini dia membuat kenaikan higher high dan bodinya break wick yang base pertama. Jadi dia tidak berada dalam satu bar. Tapi itu bukan menjadi alasan ya. Yang paling tepat adalah jumlah base-nya yang cukup banyak. Oke. Nah, jika saya melihat seperti ini, ada seperti ini, yang nomor 5 di bawah, saya pasti akan lebih prefer ke nomor 5. Kalau kawan-kawan mempelajari order block, paham ini ada FPG di sini, ya, ini masih fresh, ada order block, nah itu pasti akan cenderung ngambil nomor 5. Begitu. Dari sisi apa lagi? Dari sisi risk management, XL-nya nggak jauh. Oke. Silakan, ada yang pertanyaan lagi? Rekamannya ada, nanti di YouTube Premium ya. Izin bertanya Pak Agi mau penerapan tanya. ini. Ya, gimana? Gimana? Pak Agi, itu kan memang areanya kan kuat ya yang di nomor nomor 5 itu ya. Itu Hmm. tapi kemungkinan untuk harga masuk ke situ lagi itu berarti bisa jadi lama kan Pak Agi, soalnya kan yang di area nomor 4 kemungkinan kan ada orang yang pasar di situ ya, terus harganya mantul kembali, bisa jadi kan seperti itu. Gitu ya, maksud saya kemungkinan untuk harga sampai di nomor 5 itu seberapa lama? Ya, ini Takutnya kan habis lari nomor 5 itu kan artinya berarti di situ kan support terkuat ya Pak Agi ya. Kan area support terkuat. Nanti kalau dia break itu berarti dia akan turun ya. Kalau misalnya dia mampu break area itu, dia akan lanjut turun kah begitu? oke, ini pertanyaannya penting ya. Apakah yang pertama ya, apakah dia mungkin masuk ke yang nomor 5? Jawabannya mungkin. Tapi seberapa tinggi peluangnya? Jelas lebih kecil daripada yang nomor 3, nomor 4. Ya, jelas lebih kecil. Nah, permasalahannya ketika kawan-kawan trading, mindset yang digunakan dulu gini, ketika saya mau ambil di 4 ya, misalkan gitu, atau di 3, pertanyaan saya SL-nya di mana? Oke. Ketika mau masuk di nomor 4, pertanyaan saya SL-nya di mana? Ya. Kemungkinan besar, nah saya tanya balik deh, Bu Anggi. Ketika Ibu masuk di nomor 4, SL-nya di mana? Ya, kalau masuk di nomor 4 kan otomatis SL-nya harus di bawahnya area nomor 5 ya. Memang Oke, jauh makanya saya nggak oke, pakai nggak masalah, SL. nggak masalah. Nah itu makanya saya katakan, ketika ini tidak salah masuk di nomor 3 atau nomor 4, yang penting penempatan SL-nya paham. Ketika menempatkan SL-nya di nomor 5, artinya jaraknya lebih jauh, artinya lot-nya harus disesuaikan supaya toleransi resikonya masuk. Ini berhubungan semua. Ini berhubungan semua ya. Jadi begini,
dari saat market structure itu kan selalu saya menjelaskan, gunakan kita trading itu mindsetnya jangan mindset entry resisi, yang bukan begitu. Ini barang lagi tren, oke. Tanpa Anda tahu nih supply demand di mana, ketika barang tren ini drop 50%, Anda berani nggak jual beli kan gitu, ya kan? Berani nggak melakukan bisnis ketika barang itu diskonnya sampai 50%? Apalagi diskonnya mungkin sampai di sini mungkin sekitar 70%, ya kan? Sebagai pebisnis berani dong, tetapi harus tahu ketika di mana tren barang ini akan berubah, sudah nggak ngetren lagi, di mana dia akan berubah, maka ketika lewat dari nomor 5 ini, ya, ngambil di nomor 3, nomor 4, itu kesiapan, kemampuan lotnya bisa masuk nggak dengan toleransinya. Misalkan saya punya, kita langsung aplikasi aja ya, modal saya misalkan $1.000 misalnya, saya masuk di nomor 3 rencana, harga di sini. Oke. Nah, toleransi risiko saya 1%. Berarti ketika saya loss sampai di bawah nomor 5, itu harus 1% gimana pun caranya. Ya, kan gitu logikanya. Berarti jarak SL-nya dari tempat entry ini harus dibagi dengan toleransi risknya 1% dari 1.000 berapa? Kan $10. Berarti jarak Iya, dari nomor 3 ke 5 ini harus $10. Lotnya harus benar. Ternyata lot saya nggak nutut nih. Saya pakai 0,01 pun, jaraknya sampai ke 5 itu lebih dari $10. Pertanyaan saya, akan entry nggak? Kalau entry berarti buyar. Trading plan Bapak Ibu buyar semua. Itu kekeliruan trader kebanyakan. Yang dilihat itu dari sisi entry-nya, bukan yang dilihat itu dari sisi bisnisnya. Bukan itu. Ya kan? Ketika lotnya nggak nutut, ngapain dipaksa di nomor 3? Ada kok peluang yang lain, nomor 4, bahkan di nomor 5. Ngerti kan maksud saya menjelaskan ini ya? Bukan memaksa kawan-kawan masuk di nomor 5, tidak. Gitu loh. Ketika masuk di nomor 3, di nomor 4 pun itu boleh. Tapi ada peluang harga itu kemungkinan drop lebih dari nomor 5, sampai nomor 5. Karena apa? Karena kekuatan dari RBR-nya, kekuatan dari tahanan-tahanan ini. Itu maksud dari penjelasan ini. Ketika lot saya nggak nutut, ya berarti saya yang mana nututnya? Oh, nomor 4, oke, saya masuk nomor 4. Agar peluangnya tetap saya dapat. Ya kan? Karena nomor 4 ini lot 0,01 sampai di bawah sini, oh ternyata masih masuk, masih di bawah $10. Oke, saya masuk. Nah, itu bisnis. Kalau kawan-kawan entry hanya berdasarkan, oh di sini ada tempat yang paling bagus, saya masuk dengan lot 0,1. Mau seberapa hebat pun skill entry kawan-kawan, saya yakin nggak akan growth-growth akunnya. Nggak akan growth-growth akunnya. Coba tunjukkan ke saya. Yang paling bisa bilang, mengatakan ini paling bagus, tunjukkan akunnya growth. Sudah pasti nggak ada di forum ini kok. Ya toh? Sudah pasti nggak akan seperti ini. Sudah pasti nggak akan ada di forum ini. Ini saya tidak memaksa kawan-kawan, oh entry paling bagus gimana? Enggak. Nomor 3, 4 itu bisa. Tetapi pahami manajemen risikonya. Artinya ketika kita entry nomor 3, ada peluang ke nomor 4, bahkan ke nomor 5. Karena di sini ada yang lebih fresh. Pertanyaannya, siapkah modal kawan-kawan dengan toleransi risiko yang sudah disiapkan, dengan kemampuan lotnya, siapkah? Itu acuannya. Itu. Ya. Jadi jangan disalahartikan menjelaskan satu dari kawan-kawan harus masuk di nomor 5. Enggak, enggak begitu. Saya sering kok trading, kan makanya selalu saya jelaskan market structure itu penting.
Di awal tadi juga saya jelaskan soal supply demand ini kan saya ngomong di awal market structure itu kompasnya. Nih ya, anggap saja ini low, ini high, sudah valid high. Artinya trading range-nya dari low ke high kan. Change of karakternya di mana? Ketika low ini di break. Oke? Kan trading range-nya dari low ke high. Ini sekali lagi kita cuma bisa melihat oh ini ada peluang bagus nih. Ada tren barang yang lagi trending apalah namanya yang bagus pas lagi diskon nih. Diskonnya gede nih. 50%, 60%. Mungkin orangnya lagi BU mungkin butuh butuh duit, ya kan? Berani kita beli karena kita tahu harga pasar, value-nya kita tahu. Oh, sampai di sini value-nya. Kan sama seperti itu. Saya sering mengibaratkan, ada tanah nih, harga pasarnya harusnya 300 juta seare misalkan gitu. Turun dia sampai 75 juta seare di lokasi yang sama. Berani beli? Ya saya berani beli dong. Kan masih begitu. Karena saya tahu harga pasarnya. Ya kan? Nah, itu logika bisnisnya. Itu ya. Jadi kawan-kawan, sekali lagi jangan disalahartikan. Kalau kawan-kawan sudah biasa pakai market saja, hal ini lebih membantu untuk mempresisi entry, ya. Lalu yang kedua, risk manajemennya bisa dipikirkan. Kemungkinan akan kemana sih? Lagi sehingga saya berani nih naruh di sini, ya. Saya berani naruh di sini, atau saya lebih baik naruh di sini. Nah, gitu. Hubungannya lebih ke sana. Oke? Ya, gitu ya Bu Anggia. Nah, sangat sabar itu masalah masalah di risk manajemen aja sebenarnya. Ya, cukup tahu market structure masuk di nomor 3 atau nomor 4 itu nggak apa-apa, tapi siap nggak sampai ke nomor 5 SL-nya? Kalau siap, no problem. Oke, oke, ini Pak Alfian satu lagi ya. Penerapan entry SND ini paling valid time frame berapa? Ini saya tidak ngomong time frame-nya. Even Pak Alfian trading di time frame M1 menerapkan ini, it's okay. Tapi ingat, trading range. Bukan ininya dulu, bukan SND-nya dulu. SND ini tidak akan berlaku dengan baik jika Bapak Ibu tidak tahu trading range-nya. Tidak akan berlaku dengan baik. Trading range itu menentukan di mana high, di mana low. Ketika kita sudah tahu high dan low dalam kategori ini bullish, berarti high dan low dan high ini adalah trading range-nya, ya. Berarti SND ini akan berlaku di seputaran trading range ini. Ingat ya, ini bayangkan, misalkan Bapak Ibu trading di time frame M1. Ini M1 misalkan. Artinya trading range-nya di sini low, di sini high. Tradingnya Bapak Ibu dari mana ke mana? Ya di seputaran ini. Kalau hanya mengacu satu time frame M1, makanya saya bilang M1 apa bisa trading? Bisa. Ya di seputaran ini. Yang menjadi resiko adalah Bapak Ibu entry misalkan di M1 di titik 3 misalkan gitu ya. Harapannya itu lebih dari ini, lebih dari high ini. Nah, itu yang bermasalah. Jika hanya melihat satu time frame. Kecuali Bapak Ibu melihat di time frame yang lebih besar memang searah. Dan di time frame yang lebih besar itu memang setelah kena tahanan yang paling bawah. Mungkin seperti itu ya. Itu akan lebih membantu momentumnya melebihi high ini. Gitu caranya. Oke. Ya, saya rasa eh, cukup ya untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih sekali Pak Ibu sudah antusias mengikuti. Nah, yang seperti ini saya senang nih, kalau antusias seperti ini ya. Jadi eh, ada tektok, tanya jawab dan tidak hanya satu arah saya yang berbicara. Karena dengan demikian
kita bisa sama-sama saling mengisi. Sampaikan aja masalahnya, ya. Kalaupun saya nggak bisa menjawab, mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa membantu juga, ya. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada pertemuan minggu ini. Terima kasih sudah join. Sehat selalu Bapak Ibu semua dan happy weekend ya.